Perkenalkan, nama saya Nikade Ari Cynthia Vedantari, dokter muda anestesi periode 8-14 Juli 2020 dengan pembimbing Dr. Cynthia Dewi Sinarja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang nyeri. Adapun nyeri, definisi nyeri menurut International Association for the Study of Pain atau IASP, nyeri merupakan pengalaman sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan yang disertai oleh kerusakan jaringan secara potensial dan aktual. Nyeri adalah suatu fenomena perseptual dan sensual serta penting bagi tubuh untuk terlindung dari cedera sehingga manusia dapat bertahan hidup. Jadi nyeri tidak hanya bermakna negatif saja. Nyeri bermakna positif sebagai alarm bahwa terdapat sesuatu yang salah pada tubuh kita. Nyeri dapat menyebabkan berbagai efek psikososial termasuk depresi, kecemasan, delirium, gangguan stres pasca trauma, dan disorientasi. Tentunya apabila seseorang merasakan nyeri sangat tidak menyenangkan sekali, apalagi jika terjadi selama berbulan-bulan dan tidak sembuh dengan berbagai macam medikamentosa maupun pengobatan lainnya, sehingga orang tersebut akan mengalami depresi maupun yang lain. Klasifikasi nyeri. Klasifikasi nyeri ada berbagai macam. Di sini klasifikasi nyeri berdasarkan durasi dibagi menjadi dua, yakni nyeri akut dan nyeri kronis. Nyeri akut, namanya saja nyeri akut, berlangsung beberapa hari sampai beberapa minggu. Kemudian merupakan pertanda bahwa ada sesuatu yang salah dalam tubuh kita yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa nyeri itu adalah sebagai alarm bahwa ada sesuatu yang salah dalam tubuh kita. Kemudian hilang dengan sembuhnya luka. Jadi apabila lukanya sudah sembuh atau jaringannya sudah mengalami kesembuhan, maka nyeri tersebut akan hilang. Kemudian nyeri kronis. Nyeri kronis itu berlangsung lebih dari 3 bulan, kemudian merupakan biopsychosocial disease dan memerlukan penanganan yang multidisipliner. Karena nyeri kronis berlangsung lebih dari nyeri akut, dia berlangsung berbulan-bulan, maka tentunya dia membutuhkan penanganan yang lebih kompleks. Kemudian, klasifikasi nyeri berdasarkan patofisiologi. Adapun klasifikasi nyeri berdasarkan patofisiologi dibagi menjadi 3, yakni nyeri fisiologis, nyeri nonsiseptik, nyeri neuropatik. Nyeri fisiologis merupakan rasa ketidaknyamanan non-traumatik yang segera dengan durasi yang sangat singkat sebagai penanda bagi individu terhadap adanya potensi stimulus lingkungan yang berpotensi menyebabkan cedera. Contohnya saja apabila ada panci yang panas atau tangan kita akan tertusuk sesuatu yang tajam, maka kita akan otomatis menghindarinya. Dibagi menjadi nyeri somatik, visceral, dan alif. Kemudian nyeri nonsiseptif merupakan akibat adanya kerusakan sel setelah operasi, trauma, atau cedera yang berhubungan dengan penyakit. Nyeri nonsiseptif juga disebut dengan inflamasi karena inflamasi perifer dan mediator inflamasi berperan penting dalam inisiasi serta perkembangannya. Kemudian nyeri neuropatik adalah nyeri yang disebabkan oleh lesi atau disfungsi patologi pada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nyeri neuropatik sering dikatakan nyeri yang patologis karena tidak bertujuan atau tidak jelas kerusakan organnya. Nyeri neuropatik bersifat terus-menerus atau episodik dan digambarkan dalam banyak gambaran seperti rasa terbakar, tertusuk, shooting seperti kejutan listrik, pukulan, remasan, spasme, atau dingin. Nyeri somatik. Nyeri somatik dideskripsikan sebagai nyeri yang tajam dan umumnya dapat dilokalisasi. Berbeda dengan nyeri visceral yang menyerang organ internal, somatik lebih sering muncul pada jaringan tubuh luar. Jaringan tersebut meliputi kulit, otot, tulang, sendi, dan jaringan ikat. Nyeri visceral. Nyeri visceral adalah nyeri dari organ internal di tubuh seperti jantung, pembuluh darah besar, limfonode, sistem respirasi, sistem gastrointestinal, struktur urologi, sistem reproduksi, omentum, dan peritoneum visceral. Nyeri visceral dideskripsikan sebagai nyeri yang tumpul dan sukar dilokalisasi dan bisa menyebar ke tempat lain. 4 proses yang terjadi pada suatu nyeri ini yaitu transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi yang nanti akan dijelaskan sebagai patofisiologi nyeri. Bentuk nyeri visceral yaitu true visceral pain, nyeri referral tanpa hiperalgesia, nyeri referral dengan hiperalgesia, visceral hiperalgesia, dan visceral hiperalgesia. Kemudian definitif terapi nyeri visceral adalah mengobati penyakit yang mendasarnya. Kemudian nyeri alih. Nyeri alih atau referensi merupakan masukan dari organ dalam pada tingkat spinal yang disalahartikan oleh penderita sebagai masukan dari darah kulit pada segmen spinal yang sama.
Nah, di sini kita akan membahas tentang patofisiologi nyeri. Adapun patofisiologi nyeri ada transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Pada proses transduksi yang terjadi adalah proses pengubahan stimuli nyeri atau yang disebut dengan noxious stimuli menjadi suatu impuls listrik pada ujung-ujung saraf. Kemudian selanjutnya dia akan ditransmisikan, di mana transmisi ini merupakan serangkaian kejadian-kejadian neural yang membawa impuls listrik melalui sistem saraf ke area otak. Selanjutnya, setelah ditransmisikan, dia akan dimodulasi, di mana modulasi ini merupakan suatu proses yang mengacu kepada aktivitas neural dalam upaya untuk mengontrol jalur transmisi nociceptor tersebut. Selanjutnya adalah tahap dipersepsikan. Jadi ini merupakan tahap akhir, di mana persepsi itu merupakan suatu perasaan yang subjektif yang dikenal sebagai persepsi nyeri. Di sini ada gambar yang menggambarkan tempat proses dalam nociception. Yang pertama adalah transduksi. Apabila tangan kita mengalami perlukaan atau injury, kemudian nociceptor itu yang berfungsi untuk menerima rasa nyeri akan teraktivasi. Kemudian aktivasi reseptor ini merupakan bentuk respon terhadap stimulus yang datang seperti kerusakan jaringan atau trauma. Trauma tersebut kemudian menghasilkan mediator-mediator nyeri perifer sebagai hasil dari respon humoral dan neural. Prostaglandin beserta ion H+ dan K+ berperan penting sebagai aktivator primer nociceptor perifer, serta menginisiasi respon inflamasi dan sensitisasi perifer yang menyebabkan pembengkakan jaringan dan nyeri pada lokasi cedera. Adapun yang berperan di sini adalah C-fiber, alpha-beta fiber, dan alpha-delta fiber. Kemudian, setelah proses transduksi ini akan terjadi proses transmisi. Transmisi ini melibatkan saraf aferen yang terbentuk dari serat-serat saraf berdiameter kecil yang sedang serta yang berdiameter besar. Saraf aferen akan berakson pada dorsal horn di spinalis. Selanjutnya, transmisi ini dilanjutkan melalui sistem kontralateral spinotalamik melalui ventrolateral dari talamus menuju korteks cerebral. Proses penyaluran impuls melalui saraf sensoris setelah proses transduksi. Impuls ini akan disalurkan oleh serabut alpha-beta fiber dan C-fiber sebagai neuron pertama dari perifer ke medula spinalis. Proses tersebut menyalurkan impuls noxious dari nociceptor primer menuju ke sel di dorsal horn medula spinalis. Selanjutnya akan terjadi tahap modulasi. Modulasi adalah proses yang mengacu kepada aktivasi neural dalam upaya mengontrol jalur transmisi nociceptor tersebut. Proses modulasi melibatkan sistem neural yang kompleks. Impuls nyeri ketika sampai di saraf pusat akan dikontrol oleh sistem saraf pusat dan mentransmisikan impuls nyeri ini ke bagian lain dari sistem saraf seperti bagian korteks. Selanjutnya, impuls nyeri ini akan ditransmisikan melalui saraf-saraf descent ke tulang belakang untuk memodulasi efektor. Kemudian tahap akhir dari proses ini adalah persepsi. Persepsi adalah proses yang subjektif. Persepsi merupakan hasil akhir dari proses interaksi yang kompleks dan unik yang dimulai dari proses transduksi, transmisi, dan modulasi yang pada gilirannya menghasilkan suatu perasaan yang subjektif yang dikenal dengan persepsi nyeri. Proses persepsi ini tidak hanya berkaitan dengan proses fisiologis atau proses anatomis saja, akan tetapi juga meliputi kognisi atau pengenalan dan memori atau mengingat. Oleh karena itu, faktor psikologis, emosional, dan behavioral atau perilaku juga muncul sebagai respon dalam mempersepsikan pengalaman nyeri tersebut. Proses persepsi ini jugalah yang menjadikan nyeri tersebut suatu fenomena yang melibatkan multidimensional. Selanjutnya, penilaian nyeri. Tentunya sangat penting untuk kita melakukan penilaian nyeri. Jadi dalam penilaian nyeri ini ada dua, yakni unidimensional dan multidimensional. Pada unidimensional hanya mengukur intensitas nyeri saja. Ini merupakan pengukuran untuk penilaian nyeri akut, evaluasi hasil pemberian analgetika, instrumennya ada FAS, NRS, WBFS atau Wong-Becker. Kemudian multidimensional menilai intensitas nyeri, karakteristik nyeri, dan dampaknya terhadap aspek afektif dari sensori nyeri. Merupakan penilaian nyeri kronik dan lebih kompleks. Instrumennya adalah McGill Pain Questionnaire, Braille Pain Inventory, Memorial Pain Assessment Card, dan Pain Diary. Yang pertama, FAS atau Visual Analog Scale.
Jadi dapat dilihat itu gambarnya. Skala analog visual adalah cara yang paling banyak digunakan untuk menilai nyeri. Jadi ada skala linear yang menggambarkan secara visual gradasi tingkat nyeri yang mungkin dialami oleh seorang pasien. Jadi rentang nyerinya diwakili sebagai garis sepanjang 10 cm dengan atau tanpa tanda pada tiap sentimeternya. Jadi ada beberapa keuntungan dan kerugian. Manfaat utama dari visual analog scale ini adalah penggunaannya sangat mudah tentunya dan sangat sederhana. Kemudian untuk periode pasca bedah, FAS tidak banyak bermanfaat karena FAS memerlukan koordinasi visual dan motorik serta kemampuan konsentrasi. Jadi itu adalah kerugian dari penggunaan visual analog scale. Kemudian yang kedua, numeric rating scale. Jadi numeric rating scale ini dianggap sederhana dan mudah dimengerti. Kemudian sensitif terhadap dosis, jenis kelamin, dan perbedaan etnis, lebih baik daripada FAS, terutama untuk menilai nyeri akut. Kekurangannya adalah keterbatasan pilihan kata untuk menggambarkan nyeri. Kemudian, tidak memungkinkan untuk membedakan tingkat nyeri dengan lebih teliti dan dianggap terdapat jarak yang sama antar kata yang menggambarkan efek analgesik. Dapat dilihat di sana gambarnya. Kemudian Wong-Baker Pain Rating Scale. Jadi ini merupakan digunakan pada pasien dewasa dan anak lebih dari 3 tahun yang tidak dapat menggambarkan intensitas nyerinya dengan angka. Jadi ini dipakai untuk anak-anak, namun kekurangannya tidak semua anak tentunya mengekspresikan rasa sakit dengan cara yang sama. Ada 10, ada skala 0 yaitu tidak sakit, 2 sedikit sakit, 4 agak mengganggu, 6 mengganggu aktivitas, 8 sangat mengganggu, 10 tak tertahankan. Jadi dapat dilihat ekspresi anaknya dan bisa disesuaikan dengan skala di Wong-Baker Pain Rating Scale ini. Kemudian untuk yang multidimensional ada McGill Pain Questionnaire atau MPQ. Jadi ini merupakan terdiri dari 4 bagian. Yang pertama gambar nyeri, kedua indeks nyeri atau PRI, yang ketiga pertanyaan-pertanyaan mengenai nyeri terdahulu dan lokasinya, dan 4 indeks intensitas nyeri yang dialami saat ini. Jadi PRI ini terdiri dari 78 kata sifat atau adjektif yang dibagi ke dalam 20 kelompok. Jadi setiap kelompoknya ini ada kurang lebih 5 kata. Jadi setiap katanya itu dari yang paling atas itu menggambarkan dari yang paling tidak sakit sampai yang nomor 5 itu menggambarkan yang paling sakit. Jadi keuntungan dari McGill Pain Questionnaire atau MPQ ini bisa menilai nyeri dengan kompleks karena pertanyaannya juga sangat banyak dan tentunya dapat menilai dengan lebih akurat. Namun kerugiannya diperlukan pemahaman pasien mengenali kata-kata yang digunakan pada tes. Jadi itu tergantung pada kemampuan intelektual dari pasien itu juga. Selanjutnya, catatan harian nyeri atau pain diary adalah catatan tertulis atau lisan mengenai pengalaman pasien dan perilakunya. Jenis laporan ini sangat membantu untuk memantau variasi status penyakit sehari-hari dan respon pasien terhadap terapi. Jadi keuntungan dari pain diary ini dapat mengevaluasi nyeri setiap hari, namun kerugiannya adalah keterbatasan dalam mengingat kapan tepatnya nyeri itu muncul. Jadi seperti ini contohnya pain diary. Jadi dia dicatat selama seminggu beserta jamnya kapan dia merasakan nyeri. Selanjutnya, prinsip penanganan nyeri. Prinsip penanganan nyeri menggunakan WHO 3-step analgesic ladder. Jadi pada nyeri kronik mengikuti langkah tangga ke atas 1, 2, 3 dan pada nyeri akut mengikuti langkah tangga ke bawah 3, 2, 1. Untuk farmakoterapi nyeri akut berdasarkan WHO 3-step analgesic ladder menggunakan apabila nyerinya pertama kali diobati dengan opioid untuk moderate to severe pain. Jadi apabila nyerinya berat, dia dipakai opioid yang pertama kali. Selanjutnya, apabila nyerinya itu menurun, dapat digunakan opioid untuk yang ringan sampai yang sedang, nyeri yang ringan maupun sedang. Bisa juga digunakan bisa ditambahkan non opioid atau adjuvan. Kemudian apabila nyerinya itu sudah lumayan menghilang atau menjadi ringan, dapat digunakan golongan non-opioid ditambahkan adjuvan atau NSAID. Selanjutnya untuk nyeri kronik itu mengikuti langkah tangga ke atas 1, 2, 3. Jadi paling pertama
Diberi dulu obat non-opioid. Apabila nyerinya itu meningkat, akan diberikan opioid untuk opioid atau non-opioid dan atau ditambahkan adjuvan. Selanjutnya apabila nyerinya bertambah parah, akan diberikan opioid atau non-opioid atau ditambahkan adjuvan. Farmakoterapi nyeri akut. Obat analgetika non-opioid bisa diberikan, contohnya adalah non-steroid anti-inflammatory drug atau NSAID. Obat antiinflamasi non-steroid ini mempunyai titik tangkap kerja dengan mencegah kerja enzim siklooksidinase untuk mensintesa prostaglandin. Obat ini efektif untuk mengatasi nyeri akut dengan intensitas ringan sampai sedang. Dan untuk nyeri akut yang sangat berat bisa diberikan opioid. Contoh dari pemberian opioid ini adalah pemberian obat acetaminophen dengan per oral maupun intravena. Kemudian NSAID bisa dexibuprofen per oral, diclofenac per oral maupun intravena, etodolac per oral, ketorolac intramuskular maupun intravena. Kemudian COX-2 selektif NSAID bisa diberikan meloxicam secara per oral maupun intramuskular, celecoxib per oral, etoricoxib per oral. Selanjutnya golongan opioidnya ada alpha agonis bisa diberikan fentanyl secara intravena maupun epidural. Kemudian morfin bisa diberikan secara per oral, intravena, epidural. Selanjutnya weak alpha agonis plus weak SNRI. Jadi contohnya adalah tramadol yang bisa diberikan secara intramuskular atau intravena. Kemudian koanalgesik atau adjuvan analgesik. Contohnya adalah antikonvulsan yang yaitu gabapentin yang bisa diberikan per oral, pregabalin per oral, kemudian selanjutnya antidepresan, amitriptilin yang bisa diberikan per oral, kemudian lokal anestesi, contohnya lidocaine yang bisa diberikan secara intravena, bupicaine yang bisa diberikan secara epidural, levobupicaine yang bisa diberikan secara epidural. Kemudian NMDA antagonis yaitu ketamin yang bisa diberikan secara intravena. Selanjutnya terapi nyeri neuropati ada 3 lini. Yang pertama lini pertamanya adalah monoterapi. Yang dinilai efektif ada beberapa obat yakni pregabalin atau gabapentin atau amitriptilin dosis rendah atau duloxetin atau venlafaxine. Di mana duloxetin dan venlafaxine ini merupakan golongan dari SNRI. Pregabalin lebih dipilih karena farmakokinetik sederhana dan tolerabilitasnya baik. Selanjutnya bisa dilakukan evaluasi pada minggu kedua sampai keempat. Apabila nyerinya itu masih atau tidak adekuat, bisa diberikan lini kedua. Lini keduanya adalah kombinasi. Obat kombinasi yang bisa dipakai adalah kombinasi antara pregabalin SNRI atau pregabalin amitriptilin. Tidak direkomendasi kombinasi SNRI amitriptilin karena memiliki mekanisme kerja yang sama. Jadi kemungkinan efek yang malah didapat malah efek antidepresannya, bukan efek anti nyerinya. Lini ketiga diberikan jika pasien tidak merespon terapi lini pertama dan kedua. Pertama pilihannya adalah lini pertama ditambah opioid. Opioidnya bisa tramadol atau morfin. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya.